Pemirsa kembali di Butiran Ilmu, mudah-mudahan Anda juga sama dengan saya. Hari ini saya belajar banyak, terima kasih banyak Agim. Tapi di segmen 4 ini seperti biasanya kita punya tamu tambahan. Selain ada Agim, saya akan mengundang Ustadz Fahmi Salim. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal Masjid Intelektual Ulama Muda Indonesia. Dan beliau ini juga meraih gelar MA dalam bidang tafsir dan ulumul Quran dari Universitas Al-Azhar Kairo. Langsung ini ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar Kiai? Alhamdulillah. Insyaallah barakallah. Senangnya lihatnya ya, ulama muda Indonesia. Nah, bagaimana tuh ceritanya sampai mengejar punya niat yang lurus jadi ulama muda Indonesia? Iya, tadi kalau kita bicara niat ini merinding tadi ya. Kalau saya dengerin apa yang disampaikan guru kita, Agim itu luar biasa. Jadi kalau hati kita nggak benar, nggak bersih, itu memang akan berdampak kepada segala-galanya. Ya. Kita bisa terhormat, bisa mulia itu karena Allah tutupi segala kekurangan dan aib-aib kita ini. Ya sebenarnya kalau bicara tentang apa istilah itu ulama muda, sebenarnya tidak ada dikotomi muda dan tua. Iya. Ya ulama itu ya ulama yang menekuni ilmu-ilmu syariah, kemudian berupaya membimbing umat agar sesuai dengan cita-cita ideal Islam, ya. Bertablik, berdakwah. Sama Agim bukan hanya sebagai pendakwah, beliau juga ulama juga. Tapi dengan ada kata muda di situ sebenarnya kita ingin menyampaikan pesan bahwa ada darah segar, darah yang baru ya. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong bagi kader-kader. Sebenarnya kita saya tidak berani menyebut diri sebagai ulama, tapi saya mencoba bersama kawan-kawan untuk mendorong ya kawan-kawan muda kita, banyak alumni dari Timur Tengah, alumni dari dalam negeri juga yang menekuni bidang agama, dan ini memerlukan wadah, kanalisasi untuk menyampaikan umat dan mengusung izul Islam wal Muslimin. Ini bagian dari niat pemuda untuk memperbaiki bangsa juga. Betul, kan? salah satu bagian kita adalah untuk memperbaiki bangsa itu tagline-nya adalah untuk Indonesia yang lebih beradab. Jadi kita membawa konsep adab untuk membangun Indonesia. Kenapa beradab? Kan kesannya jadi sebelumnya nggak beradab jadinya. Atau kurang dianggapnya? Yang membedakan manusia baik atau tidak di mata Allah adalah apakah manusia ini beradab atau tidak beradab tata cara yang kepada dia Allah. Lakukan. Ya, jadi beradab ini kan memposisikan diri dengan baik, tahu posisi dirinya dia sebagai hamba Allah, ya, tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan, bukan sebagai berhala. Tadi Agim juga sudah mengulas itu semua gitu. Jadi kita ingin mengembalikan fitrah bangsa ini agar kembali beradab. Kalau menurut Ustadz sendiri ya, seberapa penting niat? Tapi dari sisi Ustadz saya pengen tahu. Dari Agim kan kita udah dapat bulatnya seperti apa. Kalau dari Ustadz gimana? Niat itu sendiri inti daripada ibadah. Ya, ada ungkapan ulama mengatakan niat walaupun tanpa amal dia berpahala. Tapi kalau amal tanpa niat sia-sia. Oh, kita ulang ya. Oke, ulangi ya. Ya, kita ulang. Niat walaupun kemudian karena satu hal tidak berhasil diwujudkan dalam bentuk amal. Sesuatu yang baik. Iya, tapi tidak berniat baik tapi kemudian tidak terlaksana karena mungkin ada halangan atau ada hambatan, itu sudah berpahala. Sudah tercatat. Sudah tercatat pahalanya di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang sudah dilakukan sehebat apapun, sebagus apapun, ya, tapi tanpa niat, tanpa keikhlasan yang benar kepada Allah, itu akan sia-sia. Jadi niat itu sendiri sudah menjadi ibadah. Ya, niat itu sendiri sudah menjadi ibadah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat khazanah ulama kita dalam penyusunan hadis misalnya, hadis tentang keutamaan niat itu dipasang nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya yang menjadi rujukan para ulama Rabbaniyin, tentu Agim juga sering mendaras kitab
Itu bab pertama adalah tentang niat dan menghadirkan keikhlasan di dalam hati ketika beramal. Tadi Ada juga 12 Agim, hadis yang terkait iya. dengan niat itu dalam bab pertama Riyadhus Shalihin. Ini sangat menarik. Jadi memang dari awal pertama kali yang dibahas Iya. adalah niat lagi. Niat. Dan niat itu nggak bisa berjalan sendiri kalau nggak ada keikhlasan di sana. Iya, niat dengan keikhlasan itu merupakan satu paket. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Para ulama menafsirkan mukhlishina lahuddin itu adalah mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini adalah itu termasuk niat. Jadi niat bagian dari upaya kita untuk mengikhlaskan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sempat di akhir acara yang segmen tadi, saya bicara mengenai kalau buat saya ibu-ibu, buat bapak-bapak juga sama barangkali ya, cobaan juga yang paling berat adalah dari anak. Bukan anak yang bandel, ternyata anak yang hebat itu juga jadi kemudian ya, itu jadi cobaan buat kita. Nah itu lebih susah loh, narik niatnya tuh, Gini, pertama kita harus yakin itu anak bukan bikinan kita. Maksudnya bukan bikinan Iya. orang tua. Iya, bukan Ya, punya Orang kita. tua ngegambar anak aja gagal total, Iya. bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Nggak bisa. Ya, berarti satu, ini anak ciptaan Allah. Iya. Dan Yang cuma kedua, titipan aja. ini anak milik Allah, bukan milik kita. Iya. Kita cuman dititipi, Ya. ditakdirkan bagian dari hadirnya anak ini, kemudian diuji kita dengan dititipi anak, apakah diberikan kelebihan atau kekurangan, diberikan rupa yang menawan atau ada yang hal-hal yang spesial, Iya. atau diberi kecerdasan atau kurang. Itu semuanya adalah ladang amal bagi orang tua. Iya. Yang ketiga, ini anak setiap saat Allah yang ngurus. Kalau orang tua mah ya cuman oles-olesan yang nggak jelas kayak gitu ya, Iya. dimandiin. Tapi kan semuanya setiap detik atau sepersekian detik semuanya diurus oleh Allah. Iya. Akan jadi masalah ketika ini anak milik saya. Ini anak adalah jerih payah saya. Itu udah sumber masalah awal. Jadi sekarang mata ke anak, hati ke Allah. Jadi kalau mau ngebangunkan juga, nak hati ya Allah. Jadikan anak ini anak yang soleh. Bangunkan ya Allah. Tangan ke anak, hati ke Hatinya ke Allah. Allah. Mudah bangun. Sebagai seorang ibu, mudah-mudahan yang nonton acara ini banyak ibu-ibu juga katanya ya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa meluruskan niat kita berhubungan dengan anak-anak kita. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.